Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Salsabila Putri dengan NIM P00341021009. Kelas tingkat 3A jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai sintesis hormon tiroid dan pelepasannya ke dalam sel di folikel tiroid. Sebelum beralih ke pembahasan utama, kita perlu mengetahui apa sih itu hormon tiroid. Jadi, hormon tiroid adalah klasifikasi hormon yang mengacu pada turunan senyawa asam amino tirosina yang disintesis oleh kelenjar tiroid dengan menggunakan yodium. Terdapat dua jenis hormon dari klasifikasi ini, yaitu tetraiodothironina dan triiodothironina. Kedua jenis hormon ini mempunyai peran yang sangat vital di dalam metabolisme tubuh. Nah, berikut adalah gambaran skematik sintesis hormon tiroid dan lepasannya ke dalam sel di folikel tiroid. Selanjutnya kita beralih pada pembahasan utama, yaitu sintesis hormon tiroid dan pelepasannya. Nah, berikut tahapan pembentukan hormon tiroid. Yang pertama yaitu trapping, di mana proses ini terjadi melalui aktivitas pompa iodida yang terdapat pada bagian basal sel folikel, di mana dalam keadaan basal sel tetap berhubungan dengan pompa Na/K tetapi belum dalam keadaan aktif. Pompa iodida ini bersifat energi dependen dan membutuhkan ATP. Daya pemekatan konsentrasi iodida oleh pompa ini dapat mencapai 20-100 kali kadar dalam serum darah. Pompa Na/K yang menjadi perantara dalam transport aktif iodida ini dirangsang oleh TSH. Lalu yang kedua ada oksidasi. Sebelum iodida dapat digunakan dalam sintesis hormon, iodida tersebut harus dioksidasi terlebih dahulu menjadi bentuk aktif oleh suatu enzim peroksidase. Bentuk aktif ini adalah iodium. Iodium ini kemudian akan bergabung dengan residu tirosin membentuk monoiodotirosin yang telah ada dan terikat pada molekul tiroglobulin atau proses iodinasi. Iodinasi triglobulin ini dipengaruhi oleh kadar iodium dalam plasma, sehingga makin tinggi kadar iodium intrasel, maka akan makin banyak pula iodium yang terikat sebaliknya. Makin sedikit iodium di intrasel, iodium yang terikat akan berkurang sehingga pembentukan T3 akan lebih banyak daripada T4. Yang ketiga, coupling. Dalam molekul tiroglobulin, monoiodotirosin atau MIT dan diiodotirosin atau DIT yang terbentuk dari proses iodinasi akan saling bergandengan atau disebut dengan coupling, sehingga akan membentuk triiodotironin T3 dan tiroksin T4. Komponen trioglobulin beserta tirosin dan iodium ini disintesis dalam koloid melalui iodinasi dan kondensasi molekul tirosin yang terikat pada ikatan di dalam tiroglobulin. Tiroglobulin dibentuk oleh sel-sel tiroid dan dikeluarkan ke dalam koloid melalui proses eksositosis granular. Yang keempat, penimbunan atau storage. Produk yang telah terbentuk melalui proses coupling tersebut kemudian akan disimpan di dalam koloid. Tiroglobulin, di mana di dalamnya mengandung T3 dan T4, baru akan dikeluarkan apabila ada stimulasi TSH. Yang kelima, deiodinasi. Proses coupling yang terjadi juga menyisakan ikatan iodotirosin. Residu ini kemudian akan mengalami deiodinasi menjadi tiroglobulin dan residu tirosin serta iodida. Iodinasi ini dimaksudkan untuk lebih menghemat pemakaian iodium. Yang keenam, proteolisis. TSH yang diproduksi oleh hipofisis anterior akan merangsang pembentukan vesikel yang di dalamnya mengandung tiroglobulin atas pengaruh TSH. Lisosom akan mendekati tetes kiloid dan mengaktifkan enzim protase yang menyebabkan pelepasan T3 dan T4 serta deiodinasi MIT dan DIT. Selanjutnya, pelepasan hormon tiroid ke dalam sel di folikel tiroid.
Proses sekresi hormon ini dimulai dengan proses endositosis koloid oleh sel folikel kelenjar. Di dalam sel butir-butir koloid ini meleburkan diri dengan lisosom yang mengandung enzim proteolitik. Enzim ini memutuskan ikatan polipeptida antara senyawa iodotironin dengan tiroglobulin, sehingga di dalam sitoplasma didapat MIT, DIT, T4, dan juga T3. MIT dan DIT tetap di dalam sitoplasma untuk didaur ulang dengan bantuan enzim mikrosom iodotirosin deiodinase yang membebaskan iodium kembali. Sedangkan T3 dan T4 akan disekresikan ke dalam sirkulasi darah. Proses endositosis koloid dirangsang oleh TSH. Nah, itu dia tadi materi yang telah saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.